Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Hidayatullah dengan NIM 24042076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai 7 yang terdiri dari 17 kelompok dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Bapak I Permana STMT. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama kelompok 1, yaitu pendekatan sifat. Pendekatan sifat salah satu teori awal dalam kajian kepemimpinan yang menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu dipengaruhi oleh sifat atau karakter pribadi yang dimilikinya. Pemimpin dianggap memiliki ciri-ciri seperti percaya diri, cerdas, tegas, dan memiliki integritas. Adapun studi kasusnya yaitu Intellectual Eventments Trait Theory. Pada kasus tersebut membahas sifat openness, intellectual curiosity, interprets sebagai karakteristik yang relatif stabil dalam diri individu. Namun, peneliti juga menunjukkan bahwa sifat tersebut dapat diekspresikan secara berbeda sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang dialami seseorang. Temuan ini memperluas pemahaman trait teori bahwa sifat memang bersifat tetap, tetapi cara kemunculannya dapat berubah sesuai konteks yang ada. Materi selanjutnya, kelompok 2, yaitu pendekatan perilaku. Merupakan teori kepemimpinan yang menekankan bahwa keberhasilan pemimpin itu ditentukan oleh perilaku atau tindakan nyata, bukan oleh sifat bawaan. Kepemimpinan dapat dipelajari melalui pelatihan dan pengalaman. Adapun studi kasus mengenai simulasi perikanan. Pada kasus tersebut menggunakan data ribuan perjalanan kapal untuk memprediksi perilaku nelayan terhadap perubahan kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, materi kelompok 3, pendekatan situasional. Pendekatan ini menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi, kondisi organisasi, dan kesiapan bawahannya. Masuk ke studi kasus yaitu digital transformasi leadership. Pada kasus tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat mengandalkan satu gaya kepemimpinan saja. Pemimpin harus menyesuaikan dengan tingkat perubahan teknologi, kondisi organisasi, dan lain-lainnya. Studi ini mendukung pendekatan situasional yang menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi. Selanjutnya, materi kelompok 4, yaitu kepemimpinan di era Nissum atau VUCA. VUCA merupakan konsep yang menggambarkan kondisi dunia yang penuh perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan juga ambigu. Kondisi ini menuntut pemimpin dan organisasi untuk lebih adaptif dan juga inovatif dan mampu mengambil keputusan secara tepat di tengah perubahan yang sulit diprediksi. Adapun studi kasusnya yaitu strategi ketahanan bandara dalam menghadapi tantangan VUCA. Bandara yang memiliki strategi adaptif yang baik, terutama bandara kecil dengan rute PSO, mampu menunjukkan pemulihan yang lebih kuat dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti. Selanjutnya materi kelompok 5 yaitu IQ, EQ, AQ, dan SQ. IQ merupakan kemampuan intelektual seseorang dalam berpikir logis, analitis, dan menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau EQ itu kemampuan mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri maupun orang lain. Adapun studi kasus dari EQ dan EQ yaitu The Effect of Emotional Intelligence, Intellectual Intelligence of Transformational Leadership of Project Success. Pada kasus ini menunjukkan kalau EQ itu membantu pemimpin dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sedangkan EQ itu berperan lebih kuat dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan motivasi. Keberhasilan proyek semakin meningkat ketika didukung oleh kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi dan mengarahkan tim secara efektif. Adapun SQ yaitu kemampuan individu memahami makna hidup, menjaga kesadaran diri, serta bertindak dengan empati, kebijaksanaan, dan nilai-nilai moral. Adapun studi kasusnya yaitu pemuda di Cameron Highlands, Malaysia. Studi kasus ini menunjukkan bahwa sebagian remaja itu masih memiliki tingkat SQ yang rendah, sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran diri, pengendalian diri, nilai moral, dan kepedulian sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan SQ agar individu mampu berkembang secara seimbang dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Adapun pengertian dari AQ yaitu kemampuan seseorang dalam menghadapi, mengelola, dan juga mengatasi kesulitan serta mengubah hambatan menjadi peluang. AQ sering disebut sebagai kecerdasan dalam menghadapi tantangan dan tekanan.
Adapun studi kasus dari AQ yaitu ketahanan siswa menghadapi pembelajaran daring di masa pandemi. Kasus pandemi COVID-19 memaksa siswa beradaptasi dengan pembelajaran daring yang penuh tantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan AQ tertinggi mampu beradaptasi, mengelola stres, dan juga tetap beradaptasi. Sedangkan kalau siswa dengan IQ rendah lebih mengalami kesulitan belajar. Ini membuktikan bahwa ketahanan mental sangat penting dalam menghadapi situasi krisis. Selanjutnya, materi kelompok 6, urgensi perubahan manajemen, yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengelola proses perubahan individu, tim, dan organisasi dari kondisi saat ini yang menunjukkan kondisi yang lebih baik. Keberhasilan perubahan tidak hanya bergantung pada sistem atau kebijakan, tetapi juga pada kemampuan individu dalam menerima dan menjalankan perubahan. Adapun studi kasusnya yaitu Change Management Scenario to Improve Weber Matrix Ranking, yaitu studi kasus yang membahas upaya peningkatan di UPN veteran Jawa Timur yang masih tertinggi dibandingkan perguruan tinggi unggulan. Permasalahan utama bukan hanya pada aspek teknis website, tetapi juga kurangnya manajemen perubahan yang terstruktur. Solusi yang digunakan adalah model akar untuk membangun kesadaran, kemauan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan perubahan sehingga peningkatan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, materi kelompok 7, analisis pertumbuhan dan perkembangan tim. Tim merupakan kelompok individu yang saling bergantung dan juga bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun studi kasusnya yaitu transformasi tim produk digital di Airbnb. Studi kasus menunjukkan bahwa struktur kerja yang terlalu terpisah dapat menghambat inovasi dan menimbulkan konflik antar divisi. Untuk mengatasinya, perusahaan membentuk tim lintas fungsi, menyederhanakan birokrasi, menetapkan tujuan bersama, dan memberikan otonomi kepada tim. Adapun materi kelompok 8, analisis peranan pemimpin dalam tim. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Tim adalah kelompok individu yang bekerjasama secara dinamis dan saling bergantung untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun studi kasusnya yaitu leadership in virtual teams. Perubahan sistem kerja dari tatap muka menjadi virtual menyebabkan penurunan kinerja sebuah tim pengembangan perangkat lunak karena miskomunikasi dan lemahnya koordinasi. Untuk mengatasinya, pemimpin menerapkan sistem komunikasi yang lebih terstruktur, menggunakan teknologi digital untuk manajemen tugas, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada tim. Langkah tersebut berhasil meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim secara signifikan. Adapun materi kelompok 9 yaitu analisis kekuasaan dalam proses organisasi. Upaya untuk memahami bagaimana kekuasaan dimiliki, digunakan, dan mempengaruhi hubungan kerja dalam organisasi. Melalui analisis dapat diketahui apa saja yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Adapun studi kasusnya yaitu manajemen rumah sakit saat COVID-19. Pada kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik kekuasaan sering terjadi antara manajemen tingkat atas, pemimpin rumah sakit, dan staf lapangan dalam menentukan kebijakan penanganan krisis. Perbedaan kepentingan informasi yang tidak merata dan keterlambatan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah tersebut operasional tetap berjalan dalam kondisi situasi darurat. Adapun materi kelompok 10 yaitu analisis dinamika dan manajemen konflik organisasi. Konflik organisasi adalah keadaan ketika terjadi perbedaan kepentingan, nilai, tujuan antar individu ataupun kelompok. Konflik tidak selalu bersifat negatif karena dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan perbaikan dalam pengambilan keputusan. Adapun studi kasusnya, conflict solving tactics and organizational culture, yaitu konflik terjadi ketika dua perusahaan melakukan merger dan harus menyesuaikan budaya kerja yang berbeda melalui komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan strategi penyelesaian konflik yang tepat. Perusahaan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Adapun materi kelompok 11 yaitu analisis komunikasi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan individu lain dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, studi kasus. Penelitian pada beberapa perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Jawa Timur menunjukkan bahwa komunikasi pemimpin yang jelas dan efektif dapat meningkatkan kinerja dosen serta membantu mereka beradaptasi dengan transformasi digital. Komunikasi yang baik juga mendukung keberhasilan kepemimpinan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Selanjutnya, materi kelompok 12 yaitu kepemimpinan di era digitalisasi. Kepemimpinan di era digitalisasi sebagai kemampuan seseorang pemimpin
dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memandu proses reformasi, sekaligus menginspirasi tim agar tetap adaptif terhadap perubahan yang cepat dan berkelanjutan. Adapun studi kasusnya, yaitu sebuah universitas berhasil mengatasi hambatan komunikasi dan minimnya literasi digital saat transisi ke pembelajaran daring di masa pandemi, berkat sang rektor yang menerapkan strategi perceived digital leadership dengan memperkenalkan platform kolaborasi seperti Zoom, LMS, serta memanfaatkan dashboard kinerja berbasis data. UNIP berhasil meningkatkan kinerja dosen hingga 25%, sekaligus menekankan tingkat 15% karena mereka merasa didukung penuh dalam adaptasi lingkungan. Secara keseluruhan, keberhasilan transformasi digital yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dalam menentukan strategi dan pengelolaan sumber daya. Kepemimpinan digital pada akhirnya bukan sekedar alat canggih saja, tetapi juga memanfaatkan teknologi demi menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, materi kelompok 13 yaitu kepemimpinan krisis dan bencana. Krisis merupakan peristiwa tak terduga yang dapat mengancam stabilitas organisasi, masyarakat, ataupun negara. Ditandai dengan munculnya secara tiba-tiba tidak kepastian informasi serta adanya ketekanan waktu dalam pengambilan keputusan. Bencana merupakan peristiwa yang menimbulkan kerugian besar terhadap manusia, lingkungan, dan juga ekonomi. Adapun studi kasusnya yaitu Black Summer Bushfire Australia, yaitu membahas peran lembaga kepolisian masyarakat yang bekerjasama menghadapi bencana kebakaran hutan di Australia. Polisi aktif dalam manajemen darurat seperti membantu kesiapsiagaan warga, memberikan informasi, dan berkoordinasi lintas pihak. Selanjutnya, materi kelompok 14, kepemimpinan multikultural, yaitu kemampuan memimpin kelompok yang memiliki latar belakang suku, agama, maupun budaya berbeda di era globalisasi. Di lingkungan kerja yang makin beragam, pemimpin tidak bisa lagi menggunakan cara lama. Perbedaan budaya harus dikelola dengan bijak agar menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Adapun studi kasusnya yaitu sekolah visi di Malaysia. Isu tantangan dalam implementasi pendidikan multikultural. Upaya pemerintah Malaysia untuk menyatukan siswa dari berbagai etnis utama seperti Malaysia, Tionghoa, dan India sejak dini dan dengan menempatkan sekolah aliran berbeda dalam satu kompleks yang sama. Kebijakan itu menghadapi penolakan dari komunitas Tionghoa dan India karena mereka khawatir penggunaan bahasa ibu mereka akan terpinggirkan. Implementasi yang dinilai kurang optimal dan belum sepenuhnya berhasil. Integritas baru sebatas fisik, berbagai fasilitas seperti kantin dan lapangan olahraga, namun belum mencapai integritas sosial karena tidak diikuti dengan perubahan kurikulum yang substansional. Selanjutnya, materi kelompok 15, etika dan integritas dalam kepemimpinan. Etika administrasi merupakan aturan moral yang mengatur tindakan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya. Integritas merupakan keselarasan total dan konsisten antara perkataan, tindakan, dan nilai moral, meskipun berada di bawah tekanan. Selanjutnya, kepemimpinan etis adalah memotivasi orang lain menggunakan pengaruh positif dengan memasukkan nilai moral dalam setiap kebijakan dan interaksi. Adapun studi kasusnya yaitu My Boss Leads the Right Way, yang mana ketika organisasi memiliki sistem etika yang jelas seperti kode etik, pemimpin akan lebih bertanggung jawab moral. Sebaliknya, tanpa aturan yang jelas, pemimpin akan rentan bertindak sewenang-wenang dan integritas harus didukung oleh sistem organisasi. Selanjutnya, materi kelompok 16 yaitu taksonomi Tannenbaum dan Schmidt. Leadership Continuum merupakan model yang menggambarkan spektrum gaya kepemimpinan dari sangat otoritas hingga sangat demokratis dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus fleksibel dan adaptif dalam menentukan tingkat keterlibatan bawahan sesuai situasi yang dihadapi. Adapun studi kasusnya Rosatom, perusahaan nuklir Rusia, awalnya menggunakan gaya otoriter khas era Uni Soviet, di mana keputusan bersifat terpusat. Setelah globalisasi, mereka bertransisi menggunakan gaya konsultatif melalui program Kaiser, di mana karyawan lini depan diberikan ruang untuk memberikan saran perbaikan proses harian. Hasilnya, efisiensi proses naik 20% berhasil memenuhi standar internasional IAEA. Kasus ini menjadi bukti transisi sukses dari otoriter ke konsultatif pada budaya yang memiliki jarak kekuasaan yang tinggi. Selanjutnya, materi kelompok 17, adopsi from atas taksonomi Tannenbaum dan Schmidt, merupakan sistem klasifikasi hierarkis yang menekankan variasi perilaku pemimpin, otoritas,
partisipasi bawahan, dan situasi, bukan hanya untuk menilai baik buruk, melainkan untuk mengidentifikasi pola perilaku agar efektif dalam mengambil keputusan. Adapun studi kasusnya yaitu industri manufaktur teknologi. Saat krisis teknis, manajer yang memakai gaya konsultatif berhasil karena mengumpulkan data dari teknisi dan mendapatkan komitmen tim. Manajer yang memaksakan gaya autokratis gagal akibat penolakan tim dan data yang tidak akurat. Mohon maaf jika ada kesalahan, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.